Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alib Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak, Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan surah Ali Imran ayat 118, tema larangan mengambil orang kafir sebagai teman kepercayaan. Subtema Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada orang mukmin agar jangan bergaul rapat dengan orang kafir. Subtema, menurut Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan berhubungan dengan tindakan sebagian kaum muslimin yang berhubungan erat dengan orang-orang Yahudi Madinah karena bertetangga dan karena adanya perjanjian damai antara mereka. Bagaimanapun sebab turun ayat ini, namun dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mengambil orang kafir yang telah nyata niat jahatnya terhadap orang mukmin sebagai teman akrab. Mereka adalah orang-orang musyrik, Yahudi, munafik, fasikin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma nganittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu seagama sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami Allah terangkan kepadamu ayat-ayat kami Allah, jika kamu mengerti. Ya ayyuhalladzina eling wong akeh amanu kang iman sapa alladzina la tattakhidhu aja ngalap sira kabeh pitonatan ing dulur njaba jero lair batin mintunikum saking saliyane ro kabeh layak lunakum ora leren-leren ikhtiar sapa wong kafir ing sira kabeh khabala ing dalem kanggo gawe karusakan. Watu padha demen sapa wong kafir mangan itu ing mlarat ira kabeh kot badati. Teman-teman wis pertelo jelas apal bagudau permusuhan min afwahihim saking pira-pira cangkeme musyrikin mulutnya. Wa ma tufi wa malan utai barang tufi kang nyamaraken apa suduruhum pira-pira dadan atine musyrikin iku akbaru luweh gedhe.
Qad bayanna teman-teman bertelakan sapa ingsun Allah lakum narang sira kabeh al ayat ing pira-pira ayat in kuntum lamun ana sira kabeh iku takiluna kalem padha angen-angen sira kabeh. Ayat 118. Peringatan kepada orang mukmin agar jangan bergaul rapat akrab dengan orang kafir yang telah nyata sifat-sifatnya yang buruk itu. Jangan mempercayai mereka orang kafir, jangan dipercaya. Dan jangan menyerahkan urusan kaum muslimin, urusan kaum mukminin kepada mereka orang-orang kafir. Ayat ini ditutup dengan ungkapan sesungguhnya kami Allah telah menjelaskan ayat-ayat kepada kamu agar kamu mengerti. Agar orang beriman benar-benar mengerti dan menyadari tentang sifat-sifat buruk orang kafir. Dan oleh sebab itu tidak sepantasnya, tidak sepatutnya mereka orang kafirku kok dijadikan teman dekat di dalam pergaulan selama mereka itu bersikap buruk terhadap orang beriman. Pokoknya kok buruk terus sikapnya, nggak usah dijadikan teman. Janganlah orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai teman kepercayaan yang mempunyai sifat yang dinyatakan dalam ayat ini, ayat 118. Pokoknya orang kafir masih sifat ini harus dijauhi. Jangan diajak jadi teman. Jangan dijadikan kepercayaan. 1. Orang kafir senantiasa menyakiti dan merugikan kaum muslimin dan berusaha menghancurkan mereka. Nah, mereka orang muslimin selalu dihancurkan oleh orang-orang kafir itu. 2. Menyatakan orang kafir itu menyatakan terang-terangan dengan lisan rasa amarah dan benci terhadap kaum muslimin. Orang kafir itu mendustakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan mendustakan Al-Quran dan berani menuduh umat Islam sebagai umat orang-orang yang bodoh dan fanatik. Ketiga, orang kafir yang harus kita jauhi. Kebencian dan kemarahan yang mereka orang kafir ucapkan dengan lisan itu adalah amat sedikit sekali bila dibandingkan dengan kebencian dan kemarahan yang disembunyikan dalam hati mereka. Hatinya lebih jahat itu, lebih busuk, lebih buruk itu. Tetapi bila sifat itu telah berubah menjadi sifat-sifat yang baik, atau mereka orang kafir tidak lagi mempunyai sifat-sifat yang buruk terhadap kaum muslimin, maka disinilah Allah Subhanahu wa taala tidak melarang untuk bergaul dengan mereka. Tidak dilarang kaum mukmin itu bergaul dengan orang-orang kafir yang sudah tobat, yang sudah baik. Firman Allah surat Mumtahanah ayat 8 dan 9. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya melarang kamu menjadikan mereka orang kafir sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, ya mereka itulah orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan kita jangan sampai terjadi orang-orang zalim ini, menjadikan orang kafir jadikan kepercayaan teman kepercayaan. Kan banyak ditemui dalam sejarah berbagai peristiwa penting yang terkait, yang berhubungan dengan ahli kitab, seperti pengkhianatan Yahudi Banu Qainuqa
Banu Nadir dan Banu Quraisy di Yastrib Madinah terhadap baginda Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Sampai terjadinya perang Khandaq itu. Pengkhianatan orang Yahudi. Kemudian kaum Nasrani yang membantu kaum muslimin dalam perjuangan Islam seperti dalam penaklukan Spanyol dan pembebasan kota Mesir. Mereka mengusir orang-orang Romawi dengan bantuan orang Kipti. Kurang ajar ini. Orang-orang kafir itu. Banyak pula di antara orang Nasrani yang dianggap sebagai pegawai pada kantor-kantor pemerintah pada masa Umar bin Khattab dan pada masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah. Bahkan ada di antara mereka yang diangkat menjadi duta mewakili pemerintah Islam yang menolong. Demikianlah Allah telah menjelaskan ayat-ayatnya, ayat Allah Al-Quran kepada kaum muslimin agar diperhatikan dengan sebaik-baiknya, yaitu jangan terperosok ke dalam jurang kebinasaan. Karena apa? Kurang hati-hati dan tidak waspada ketika berteman akrab dengan orang kafir itu. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.